Hai guys, welcome back to my channel with Main sama Coco. Hari ini kebetulan sebelum gue mulai kerja 20 menit lagi sebelum mulai kerja, gue sempetin bikin video karena menurut gue sharing is caring buat kalian yang masih belum tahu atau masih awam soal Australia tentunya. So, belakangan ini masih banyak orang yang tanya kayak ada nggak sih kayak agensi atau penyalur yang bisa kasih kerjaan ke Australia itu dengan sistem potong gaji, terus dengan dana talangan, terus saya cuma punya paspor kak, bisa nggak sekalian visanya dibikinin, terus bisa nggak nanti di sana waktu udah sampai itu disediain akomodasi semuanya lalu tinggal kerja doang. Nah banyak guys macam-macam pertanyaan itu yang menurut gue itu sangat mudah banget lah untuk calo-calo di luar sana itu yang bisa manfaatin kalian. So, jadi gue kesempatin bikin video ini untuk memperjelas atau kasih gambaran lah untuk kalian yang memang pengen ke Australia dengan cara yang pantas, dengan cara yang legal gitu. Nah, sebelum itu kalian mau lihat gak nih? Ini belakang tempat kerja gue guys. Kayak gitu. Tuh. Tahu depannya kayak gini. Nah, gue kerja di salah satu tempat aged care di Sydney ya, as a chef. Jadi gue di sini masak dan kebetulan gue di sini under student visa. Nah, buat kalian yang pengen banget ke Australia tapi kepentok dengan apa ya, bisa dibilang usia atau mungkin usia kalian itu masih di bawah 31 tahun atau belum berulang tahun ke yang 31 atau minimal 18 sampai 30 tahun lah gampangnya seperti itu, kalian bisa apply namanya visa working holiday visa ya, WHV atau dikenalnya sebagai WHV. Anak-anak WHV itu kebanyakan dengan dana yang terbatas itu prefer untuk yang pakai WHV selama usia kalian masih masuk ya guys. Tapi kalau usia kalian udah mepet, kayak misalkan 30 tahun, itu kan masih punya chance sebelum kalian berulang tahun yang ke-31. Ya, itu sih chance terakhir kalian harus dapat visanya, lalu kalian buruan ke Outback, sign off 88 hari, lalu lanjut ya itu komplain payslip, lalu apply untuk yang second year. Gue sih kurang tahu sih untuk yang WHV ini tuh sistemnya seperti apa untuk apply ke second year, third year. Tapi gue sempet baca-baca itu kalian mesti ke Outback 88 hari di farm atau di hospitality atau di industri yang di Outback sana lah, di Northern Territory. Itu correct me ya guys untuk anak-anak WHV yang nonton kalau gak ada salah. Nah itu dengan visa itu kalian allow untuk bekerja secara full time di satu employer selama 6 bulan ya kalau nggak salah ya. Itu kalian bisa kerja 38 jam di satu employer selama 6 bulan itu. Nah kebanyakan di Outback sendiri itu lebih bisa saving sih kalau gue lihat video-video anak-anak WHV, karena kan secara entertain itu nggak sehingar-bingar di city lah, di Sydney gitu. Itu untuk visa yang pertama untuk kalian yang di range usia 18 sampai 30 tahun atau belum berulang tahun yang ke-31. Nah, lalu second optionnya apa? Kalau kalian pengen ke Sydney, pengen kerja di sini, ya udah pasti student visa guys. Student visa kalian bisa apply di Indo. Nah, caranya gimana? Kalian bisa kontak ke agent ini ya, pendidikan. Untuk gimana sih caranya untuk dapetin visa student, syaratnya apa aja. Nah itu mereka bantuin guys, mereka akan cariin uni yang memang sesuai dengan background kalian. Nah itu memang syaratnya agak lebih berat sih. Secara finansial itu kalian mesti provide dana untuk kalian bisa hidup selama 1 tahun di Sydney. Dan under student visa kalian cuma boleh kerja selama 24 jam sekarang ya. Di tahun 2023 ini ada tambahan 4 jam per minggu atau 48 jam fortnight. Itu untuk student visa. Jadi kalian memang difokuskan
untuk yang student visa ini itu memang untuk belajar guys, bukan untuk yang kerja. Atau bisa dibilang kalian ke situ cuman buat formalitas aja sih pakai student visa, padahal kalian pengen kerja full time. Itu jangan. Kalau emang tujuan kalian pengen cari uang, ya udah dengan cara yang oke lah. Kalau emang tujuan kalian pengen PR, sekolahlah dengan jalur atau jurusan itu yang memang mendukung untuk dapetin PR. Seperti itu, salah satunya seperti cookery, hospitality, nursing, macam-macam guys. Itu. Nah, kalau misalkan ada calon yang menawarkan atau agen-agen yang menawarkan bisa kerja di Australia dengan iming-iming potong gaji, terus dana talangan, sorry to say, mungkin jawaban ini tidak melegakan kalian karena di situ nggak ada guys. Jadi kalian mesti yang first come first serve, ya istilahnya seperti itulah. Kalau misalkan kalian mau apply kerjaan lagi di Indo, kalian apply kemudian nyangkut nih, ada yang panggil atau mungkin kalian dibalas emailnya, itu pun juga akan wasting time, karena kan dari employer sendiri atau dari owner sendiri itu mereka lebih suka yang orangnya udah ready di Australia. Jadi kalian tinggal manage saja waktunya kapan untuk trial, kapan untuk interview. Jadi itu enggak yang oh I'm sorry I'm still in Indonesia, bukan yang kayak gitu guys. Owner pasti akan skip. Nah terus gimana kak untuk yang model-model yang dana talangan? Ya itu kembali lagi guys, jawaban itu sih tidak melegakan keinginan kalian. Lebih baik kalian skip aja untuk orang-orang yang menawarkan seperti itu. Atau misalkan kalian ditawarin nih, kebanyakan sih mungkin dengan jalur seperti ini ya, kalian di-apply-kan visa turis, terus kemudian kalian datang ke sini, terus jadi ninja deh. Jangan guys, sayang banget, dan itu pun juga akan mengganggu kepercayaan atau trust dari imigrasi Australia kepada orang-orang yang akan memang secara genuine mau berlibur ke Australia. Ya dianggapnya nanti kalau misalkan banyak orang yang datang dengan turis lalu bekerja secara ilegal, itu akan susah buat kitanya sendiri, buat orang-orang yang di Indonesia. Nah kurang lebih sih seperti itu untuk yang visa turis. Sorry guys, ada temen. Terus dengan kalian bekerja secara ilegal, kalian tuh nggak ada yang namanya tuh perlindungan. Ya dong, orang kalian kerjanya kucing-kucingan kok, kalian nggak akan dapat perlindungan. Toh kalian pun juga akan mendapatkan eksploitasi, entah itu gaji kalian gak dibayar, terus kalian mendapatkan bullying tempat kerja, underwage yang mestinya sekarang upah minimumnya itu 23, sekian per jam, kalian dapat mungkin cuma 15 atau mungkin $13 per jam. Dan itu pun juga nggak ada yang namanya kepastian, kalian pun juga nggak bisa banding kalau misalkan kalian nggak dibayar. Kalian akan kalah sih guys, kalah banyak lah. Nah kalian sudah mempertaruhkan hidup kalian di sini dengan menggunakan visa yang tidak semestinya bekerja seperti itu. Dan konsekuensinya pun juga sangat berat. Ketika nanti kalian ketahuan atau ada orang yang melaporkan kalian nggak akan langsung dipulangin, kalian akan ditahan dulu. Ini based on dari yang gue ngomong sama orang-orang yang sudah lama di sini ya, sesepuhnya di sini. Jadi kalian akan ditahan dulu nih, entah itu namanya apa ya, detention center atau apa, pokoknya di penjara gitulah. Kalian mungkin akan ditanyain, dikulitin lah. Kamu di sini udah berapa lama nih? Terus menghasilkan duit berapa? Nah, uang yang kalian dapat di sini itu akan diminta kembali, atau istilahnya ya lu kerja di sini nggak bayar tax, ya udah balikin dong. Jadi kalian juga pulang dengan tangan kosong, atau mungkin kena fine, denda, kalian mesti bayar uang untuk bisa pulang, atau mungkin ya intinya nggak enak sih, intinya nggak enak. Jadi jangan pakai yang namanya visa-visa yang tidak semestinya mengizinkan kalian untuk bekerja, yang allow kalian untuk bekerja kayak gitu guys. Ya memang sih banyak orang yang pengen banget ke Australia, saat itu pun juga gue guys, gue pun juga memang pengen yang
merubah nasib ya, merubah nasib dalam artian pengen hidup yang lebih baik. Memang di Australia menawarkan banyak hal, opportunity yang terbuka untuk kalian. Entah itu kalian mau bekerja sebagai chef kah, entah kalian mau bekerja di bagian nurse kah, entah di IT kah, itu terbuka banget di sini. Gitu. Jadi pesennya buat kalian yang memang ngebet banget, pikirkan lagi guys, matang-matang konsekuensinya. Kalau kalian udah tahu dilarang, jangan coba-coba. Di sini beda sama kayak di negara kita ya guys, itu beda banget. Di sini tuh nggak bisa yang model-model yang SKSD lah sama pihak berwenangnya sini, nggak bisa. Kalau kalian salah gitu. Kalian ada di sini ada aturannya, jadi kamu mesti ikutin aturan di sini guys. Jangan pakai aturan Indonesia yang kalian bawa untuk di sini, karena udah pasti beda, law-nya beda dan orang-orangnya pun juga beda gitu. Dan lagi kalian mesti juga belajar bahasa Inggris kalau kalian memang mau kesini. At least punya IELTS lah, IELTS untuk yang band student paling sih 5,5 lah. 5,5 itu untuk yang diploma, 6 tuh mungkin untuk yang 6 ke atas mungkin untuk yang uni ya. Nanti lebih detailnya gue bikin yang video tentang soal sekolah gue deh gitu. Oke guys, ini udah 11 menit, udah mau masuk kerja. Oke, jadi buat kalian mesti be careful, jangan sampai kena tergoda oleh iming-iming calo dengan kata-kata manisnya, dengan sejuta mimpi yang ia tawarkan pada kalian bahwa oh nggak apa-apa, aman dan lain-lain. Udah pakai visa turis saja kalian kerja di sini, nanti saya lindungi dan lain-lain. Nanti saya satukan dengan yang pekerja lainnya yang sama-sama dengan visa turis, atau mungkin yang udah ninja bertahun-tahun tapi nggak ketahuan. Jangan guys. Ya namanya marketing pasti akan mengeluarkan nama-nama jurus-jurus yang bisa menggait customernya biar beli barangnya kayak gitu. Nah buat kalian sebagai customer, kalian bisa berhak milih mau ambil atau mau enggak. Dan kalau kalian tahu endingnya itu nggak benar, ya udah jangan gitu. Oke, good luck buat kalian yang mau ke Australia untuk merubah nasib. Lakukan yang terbaik. Sesuatu yang dimulai dengan hal yang baik, hasilnya pun juga baik guys. Seperti itu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.